Hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita di rumah masing-masing. Dan hari ini kami, kakak-kakak dari GKP Bogor, akan mengajak kalian untuk beribadah. Saya perkenalkan dulu ya. Yang di sana adalah kakak Asri. Lalu yang di sini adalah kakak Esther. Lalu yang sebelah sini adalah kakak Tari. Dan saya sendiri adalah kakak Lia. Yuk kita sama-sama bersemangat, siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik yang di rumah, mari kita mulai ibadah kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita dalam satu minggu ini, kita dalam keadaan sehat. Dan kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menjaga kita dan kita selalu berjalan bersama Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku berjalan bersama Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adik yang di rumah, tadi sudah kita nyanyikan lagu pujian Ku Berjalan Bersama Tuhan. Kita tidak hanya perlu berjalan bersama Tuhan, tapi kita juga perlu diisi dengan firman Tuhan. Diisi setiap hari, karena firman itu harus tumbuh yang berada dalam hati kita, ada di langkah kita, ada di hidup kita. Yuk, mari kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kira-kira ya. Oh
mari kita siapkan hati dan pikiran kita fokuskan untuk ibadah hari ini. Kita sama-sama membuka hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan dengan menyanyikan Bapa, Ku Datang Padamu. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Mari kita syukuri kasih Tuhan selama seminggu ini bahwa kita sehat-sehat saja. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, kita selalu dikasih olehnya, diberkati oleh Tuhan. Mari kita resapi dan syukuri, mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini sekali lagi, lalu kita lakukan saat teduh. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pada pagi hari, siang, sore, dan malam, kita selalu bersama-sama dengan kita. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mari kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita lihat atas kedekatan kepala. Mari kita singkat dalam berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau telah memberkati kami dengan keadaan kami yang selalu sehat Tuhan, sehingga Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, tolong pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati puji-pujian kami. Kiranya Tuhan juga mau mengajari kami untuk duduk tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa. Terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitabnya. Jika sudah siap, kita akan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kak Esther. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dengan sikap yang baik, kita akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, dengan Alkitab kami. Izinkan kami untuk membacanya dengan baik, mampukan kami memahaminya, dan biarlah ya Bapa, kami semua boleh mendengarkannya dengan tertib, dan kami boleh menjadikannya sebagai kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu yang akan memimpin firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang mengizinkan hamba-Mu ini memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca dari Matius 22. Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40.
Sudah dapat semuanya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Matius ada di perjanjian baru. Oke. Kita baca bergantian dari Kalia dulu. Silahkan Kalia. Judulnya adalah Hukum yang Terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bumi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, tadi adik-adik udah ikutan baca ya. Coba kita lihat dua ayat yang pertama. Dua ayat yang pertama berarti ayat 34 dan 35. Situ ada orang-orang yang namanya Farisi. Farisi. Adik-adik nih tulisannya ya. Farisi. Orang Farisi itu orang yang bagaimana sih Kak Tari? Orang Farisi itu adalah orang-orang yang suka mengawasi apakah kita sudah melakukan sesuai dengan hukum Taurat atau tidak. Orang Farisi yang punya tugas melihat, mengawasi orang-orang Yahudi ini ngikutin aturan-aturan atau enggak. Dia mengawasi. Kalau misalnya salah, ya dihukum. Kalau benar, aman. Lalu, ada orang yang kedua yang disebut di ayat 34, yaitu orang Saduki. Kalian, orang Saduki itu seperti apa sih? Kalau orang Saduki itu biasanya dia yang nggak percaya akan kebangkitan. Tidak percaya akan kebangkitan. Makanya adik-adik, kalau adik-adik lihat sebelumnya nih, dari bacaan kita, itu adalah obrolannya Tuhan Yesus dengan orang Saduki. Nggak percaya dengan kebangkitan. Apa sih? Cuman dulu tuh nggak ada tuh yang namanya cerita-cerita kebangkitan, masuk surga atau masuk neraka, itu nggak ada. Orang Saduki, orang kaya, punya duit, dan ahli politik. Jadi orang Saduki ini biasanya yang jadi perantara adik-adik, perantara antara pemerintah dengan masyarakat, rakyat jelata. Nah, lalu di ayat 35, nah ini dia yang bertanya langsung sama Tuhan Yesus, padahal dia sedang menguji Tuhan Yesus. Siapa dia? Ahli Taurat. Kak Asri, ahli Taurat itu, Kak Asri nih, ahli Taurat. Nih coba, Kak Asri yang nulis loh. Ahli Taurat itu adalah apa? Siapa yang rajin nulis? Kalian suka nulis-nulis nggak? Oh, pasti dong. Kak Tari? Suka nulis-nulis. Kak Asri juga suka nulis-nulis. Hanya not balok yang ditulis. Kalau ahli Taurat itu nulisnya ya hukum-hukum Taurat, dia tulis ulang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia tulis ulang. Makanya dia tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Dia tahu. Makanya dia menguji Tuhan Yesus. Dia nanya. Apa yang dia tanya ke Tuhan Yesus? Coba kita lihat ayat 36. Kita baca sama-sama yuk Kak. Ayat 36. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia tanya begitu sama Yesus. Hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan Yesus punya jawaban dong. Jawabannya apa? Jawabannya, adik-adik lihat, ada di ayat 37. Coba adik-adik lihat. Ayat 37, kita sama-sama baca. Ini jawabannya Tuhan Yesus. 1, 2, 3.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan Yesus langsung jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan Yesus, gak usah pusing mikirin apa. Gak usah ragu. Kalau cinta sama Tuhan Yesus, cinta saja. Kalau mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi saja. Gak usah pikir-pikir, nanti hidup aku, masa depan aku, cita-citaku tercapai atau enggak ya? Gak usah tanya begitu. Ikut aja. Lalu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi semua yang ada dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Lalu, Tuhan Yesus juga tambahkan jawabannya. Tapi nggak kalah penting dengan yang pertama tadi. Jawaban yang kedua yang Tuhan Yesus berikan adalah ada di ayat 39. Adik-adik lihat dulu Alkitabnya. Ayat 39. Kakak-kakak akan bacakan bersama-sama. Adik-adik yang di rumah juga baca ya bareng-bareng ya. Ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua, tapi tetap sama penting, sama istimewanya. Kalian mengasihi kakak Esther nggak sih? Udah pasti, nggak usah ditanya lah. Benar. Iya. Kak Sri? dengan segenap hati. Adik-adik, dikasihi sama kakak-kakak sekolah minggu? Itu sudah pasti. Kakak Tari, mengasihi kakak Esther enggak? Pasti dong mengasihi. Tapi kata Tuhan, kasihi dulu Diri sendiri. Kasihi diri sendiri. Nah, coba contohnya. Ada yang rajin berdoa untuk temannya. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk teman aku yang sedang sakit. Itu bagus. Tapi jangan lupa, doakan dirimu sendiri. Jangan bilang, jangan lupa ya kalian ya, kerjain PR-nya. Tapi, lupa ngerjain PR sendiri. Lalu, siapa yang suka mamahnya bilang, ayo mandi, jam segini belum mandi. Mama, nanti aja mandinya, siang aja, makannya juga nanti aja. Nah, itu. Kalau kayak begitu, mengasihi sendiri atau enggak? Enggak. Mandi, makan itu untuk kesehatan Diri sendiri. Nah, lalu coba siapa yang suka Main game. Main game, tapi saat makan. Sampai malam. Sampai Gak malam. tahu waktu. Main game sambil makan. Gimana bisa coba ya? Atau gamenya serius, makannya 1 suap. Makan aja 2 jam. Karena serius dengan gamenya. Apakah itu mengasihi diri sendiri? Tidak mengasihi sendiri. Jadi kalau adik-adik bilang, aku sayang mama, tapi adik-adik masih makannya sambil main game. Terusnya kalau ditawari makan, gak mau nanti aja. Nah, coba, apakah itu mengasihi? Tidak. Kasihi diri kita sendiri. Kasihi diri adik-adik dulu. Kita kasihi sesama kita. Kita kasihi Tuhan Allah juga. Itulah yang Tuhan Allah inginkan.
Dan ini kenapa sampai ada Tuhan Yesus sampai diuji sama ahli Taurat? Ahli Taurat yang uji doang. Karena apa? Saat itu semua masyarakat Yahudi cuman ngikut-ngikut aja. Gak boleh keluar rumah sampai malam. Gak boleh yang namanya hari Minggu itu beraktivitas. Mereka ngikutin aja tanpa mereka tahu kenapa sih gak bolehnya. Nah, adik-adik, kalau dulu orang-orang Yahudi itu taatnya karena takut. Takutnya sama siapa? Takutnya sama ini nih, Farisi. Yang tadi tugasnya apa? Mengawasi. Jadi kalau salah, langsung dihukum. Contoh nih, kalau dulu itu ada aturan hari Sabat gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh keluar rumah. Apalagi jalan-jalan. Kalau ketahuan orang-orang Farisi ini, langsung dihukum. Hanya mereka nggak tahu. Kenapa sih aku ini nggak boleh keluar rumah? Kenapa sih nggak boleh ngapa-ngapain di hari Sabat? Mereka nggak tahu jawabannya. Nah, sekarang kita menikmati hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua, tapi sama pentingnya, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, yuk kita kasihi diri kita sayangi diri kita sayangi sesama kita sayangi Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Nah, sekarang coba Kak Esther mau tanya nih. Adik-adik siapin jawabannya ya. Mama, Papa, coba dengerin jawaban adik-adik di rumah. Kalian caranya kalian mengasihi Tuhan Allah gimana sih? Gini, kalau menurut aku nih Kak Esther, ke gereja harus udah tahu waktunya ke gereja, nggak usah dimarah-marahin dulu sama mama, udah mandi, siap ke gereja, lalu kita berangkat tanpa ada rasa marah atau sedih, karena kita mengucap syukur setelah seminggu diberikan kesehatan dan kehidupan yang baik oleh Tuhan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Benar. Kalau namanya ke sekolah minggu, udah waktunya sekolah minggu, nggak usah pakai mamanya ingetin, otomatis dia nggak ketarik ya, Kak Asri gitu ya. Hari Minggu tetap bangunnya pagi, siap-siap untuk sekolah minggu. Kalau Kak Asri, cara Kak Asri mengasihi sesama itu gimana sih? Adik-adik, cara kasih untuk mengasihi sesama, kita bisa melihat mungkin teman-teman kita ada yang berkekurangan. Yang berkekurangan, apalagi dalam masa gini ya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang ini masa karantina. Masa karantina itu apa? Disuruh di rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah, ada teman-teman kita, ada sahabat-sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita, karena masa ini harus bersusah payah mendapatkan apa? Makan. Nggak bisa kemana-mana. Ada yang mungkin papa mamanya nggak bisa bekerja lagi. Nah, yuk kita lakukan seperti Kak Asri tadi bilang, menolong sesama. Dengan cara apa? Ayo, berikan bantuan apa yang kalian bisa. Kalau kalian bisa berdoa, berdoalah. Ayo, kita berdoa. Kalau mama papa punya kelebihan berkat, misalnya Kak Asri punya gula, ayo
kepada yang membutuhkan gula. Lalu Kak Tari punya beras, berikan kepada yang memerlukan. Yuk adik-adikku lihat. Kak Tari sekarang, bagaimana cara Kak Tari mengasihi diri Kak Tari sendiri? Tentunya kakak pasti mensyukuri ya, Tuhan sudah menciptakan tubuh Kak Tari ini dengan sempurna, sehat. Tentunya harus memelihara. Misalnya karena di rumah aja pasti kita juga harus membersihkan diri juga. Pagi-pagi mandi dan jangan lupa untuk cuci tangan sesudah aktivitas. Lalu kalau masa pandemi ini kita juga harus menggunakan masker jika harus keluar rumah. Betul. Tapi sebaiknya kita sih di rumah aja. Di rumah aja lebih aman ya. Lebih aman. Gak usah ikut mama belanja, gak usah. Nanti ada waktunya. Nah, adik-adik, ini yang kita sampaikan pada saat hari Minggu ini. Bagaimana hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita pahami. Jadi nggak lagi tuh yang namanya ngerjain sesuatu karena takut ngomel. Nanti kalau nggak sekolah minggu, kalian nanti WA mama. Aku ngerjain PR-nya nanti aja deh. Tunggu Bu Guru WA. Enggak. Semuanya harus dari diri sendiri. Yuk, kita sayangi diri kita. Kita sayangi sesama kita. Kita sayangi Tuhan Allah. Dan untuk masa ini, masa pandemi, di mana kita masih harus bertahan, harus bersabar untuk tinggal di rumah. Jangan rewel ya. Adik-adik di rumah suka rewel nggak? Mama bosan. Aku bosan di rumah. Yuk, kita bersabar untuk kita tetap di rumah. Tadi Kak Tari bilang apa? Rajin cuci tangan. Dan kalau terpaksa keluar harus pakai masker. Ya, pakai masker. Walaupun nggak enak, tapi harus tetap pakai. Dan ayo kita jaga kebersihan diri kita sendiri. Sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari adik-adik, sikap berdoa yang baik. Tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita berbicara dengan Allah. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih yang sudah Tuhan ajarkan. Bahkan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kasih itu yang membuat kami tetap ada, tetap sehat hingga saat ini. Terima kasih karena kasih itu membuat kami mampu mengasihi sesama kami, mampu mengasihi diri kami sendiri. Dan Bapak, tolong ajarkan adik-adik kami untuk bisa mengasihi dirinya sendiri, untuk bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri. Mampukan adik-adik kami untuk bisa mengasihi orang lain, terutama orang-orang terdekat mereka. Mama, papa, kakak, adik, oma, dan opa. Bahkan teman-teman, baik yang di rumah maupun di sekolah. Dan terlebih ya Bapak, mampukan adik-adik untuk tetap setia mengasihi Engkau, mengasihi dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh tetap kami ingat. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kesusahan mereka, untuk tetap tinggal di rumah, dalam kekurangan mereka, memenuhi kebutuhannya. Kiranya Tuhan tolong, berikan kesehatan kepada setiap orang. Engkau yang memulihkan setiap kami dari kesehatan yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bagaimana firman-Nya? Keren kan? Nah adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, kita membuat aktivitas sama-sama ya. Ya, alat-alat yang kita butuhkan yaitu anak-anak boleh memakai peralatan yang dari dapur, boleh yang ada di sekitar anak-anak seperti daun-daunan. Nah, ini daun-daunan, ataupun anak-anak bisa menggunakan batu-batuan yang ada di sekitar rumah anak-anak. Hari ini Ibu akan membuat bentuk orang dari peralatan dapur. Yuk, kita lihat yuk. Ini untuk bentuk kepalanya, dan yang ini bentuk badannya. Untuk kakinya, Ibu menggunakan sodet ya. Taruh buat kakinya, dan jangan lupa pakai tangan. Nah, ini untuk tangannya. Nah, jangan lupa ada matanya ya. Di mata. Ibu tahu adik-adik pasti lebih kreatif daripada Ibu. Nah, untuk rambutnya Ibu menggunakan bentuk sendok. Gini. Nah, oke, ini rambutnya. Dan jangan lupa mulutnya dipasang, dan lupa tersenyum. Nah, sudah jadi. Ini bentuk yang pertama. Dan jangan lupa anak-anak menulis ayatnya, yaitu Matius 22 ayat 39. Anak-anak boleh simpan di atas ini. Ya. Ya, kegiatan yang kedua yaitu anak-anak boleh pilih. Anak-anak boleh berbentuk orang atau berbentuk hati. Kita bisa menggunakan batu-batuan yang ada di sekitar rumah anak-anak. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Lalu jangan lupa ayatnya, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, anak-anak boleh pilih yang mana yang anak-anak suka ya. Atau anak-anak bisa menggunakan daun-daunan yang ada di sekitar rumah anak-anak masing-masing. Dan jangan lupa hasil karya anak-anak di-share lewat foto dan kirimkan lewat guru sekolah minggu gereja anak-anak masing-masing. Yang bagus ya. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Adik-adik, kami dari Sekolah Minggu GKP Bogor akan mempersembahkan satu pujian. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
persembahan. Adik-adik bisa lakukan persembahan yang digabung dengan persembahan mama papa, lalu dimasukkan dalam amplop tertutup dan bisa diberikan ke gereja masing-masing. Atau bisa minta tolong mama atau papa kirim melalui transfer ke nomor rekening gereja masing-masing. Lalu pesan yang terakhir yang tidak akan pernah bosan kami ingatkan adalah mengenai cuci tangan. Cuci tangan ya. Apapun aktivitasnya, pastikan kalian dalam keadaan tangan yang bersih. Lalu yang kedua, Ibu Tarik, Gunakan masker jika kita harus keluar rumah. pakai masker. Pakai masker, jangan lupa. Oke, lalu yang ketiga, Bu Lia, Jangan lupa kalau keluar kita harus tetap jaga jarak. jaga jarak. Itu penting ya. Tapi jauh lebih aman jika kita di rumah aja. Tetap sukacita, tetap semangat. Jangan lupa kerjain PR dari sekolah ya. Jangan lupa. Selamat hari Minggu.